ngomongin ngomongin tentang kan tadi anak hukum harus benar-benar up to date tentang hukum yang sekarang lagi dibicarakan di Indonesia gitu dan anak-anak hukum pasti ngomonginnya seputar hukum yang sedang in gitu kan. Nah, kalau sekarang nih di 2021 kira-kira apa Nas yang lagi diperbincangkan oleh circle orang-orang hukum? Kalau setauku dari kayak tema-tema webinar yang sering diangkat sih tentang kayak penanganan pandemi sih, masih seputar penanganan pandemi, terus juga kayak beberapa waktu lalu kayak beberapa undang-undang kayak dikebut buat untuk Ya. disahkan itu menjadi topik hangat di kalangan kita sih. Kayak kenapa sih kok tiba-tiba kayak gitu, terus kayak peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan pandemi itu sendiri, kayak penanganannya kayak gitu-gitu sih. Lebih ya yang ada sebenarnya ada aja, cuma kayak pasti semua tingkah laku kita tuh ada aspek hukumnya gitu loh, nggak ada yang nggak gitu. Pasti kayak diatur tenang, jadi kayak bisa dijadiin topik tuh. Nah, kalau ngomongin tentang apa ya hukum yang lagi happening sekarang yang kamu bilang tadi, maksudnya banyak peraturan yang sedang dikebut gitu. Nah, sebenarnya idealisnya seperti apa sih Nas? Kalau menurut kamu, maksudnya menurut orang-orang expert itu idealisnya seperti apa sih kita membuat suatu peraturan? Jadi gini, aku jurusan aku ngambil peminatan pemerintahan ya, di mana di situ concernnya benar-benar kayak ya apa kemarin aku ada matkul tentang kayak belajar ngedraft ngedraft peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu nggak semudah itu gitu loh buat dibuat. Misalkan yang pertama di sebuah peraturan perundang-undangan itu harus ada kayak naskah akademiknya. Naskah akademiknya itu isinya apa sih? Isinya itu tentang kayak alasan kenapa sih undang-undang ini dibutuhkan. Terus yang kedua ya ini baru nanti setelah ada naskah akademiknya kita buat namanya peraturan perundang-undangannya itu sendiri. Dan di situ penormaan itu kayak larangan dan perintahnya itu harus jelas karena ketika undang-undang itu hadir itu kan kayak mengurangi hak warga negara ya, kayak misalkan larangan tentang apa itu kan, jadi dia negara mengurangi kebebasan kita sebagai seorang warga negara gitu kan, maka kayak gitu harus dibuatnya hati-hati. Nah, tentang yang baru-baru ini dan di dalam naskah akademik itu ada kayak bagian ketika merancang itu mereka ada kayak FGD dan juga kayak musyawarah dan lain sebagainya yang juga melibatkan rakyat untuk ikut itu. Tapi itu yang nggak kita rasakan ketika beberapa undang-undang baru-baru ini kayak benar-benar dikebut kayak siapa rakyat yang dilibatkan sampai undang-undang itu diketok palu sama DPR gitu sih. Jadi ya idealnya ya tetap melibatkan rakyat, terus juga penormaannya jelas, ada hal konkretnya yang apa sih kenapa dibutuhin gitu. Oke. Nah, berarti memang prosesnya cukup panjang ya dan harus berhati-hati sekali. Nah, ini Nas, kan mungkin yang sedang lihat nih banyak anak muda ya. Kamu sebagai seorang anak muda, maksudnya sekarang tuh anak muda kayaknya kalau ngomongin tentang peraturan hal yang apa ya kurang simpel gitu. Nah, menurutmu sebagai anak muda kita harus gimana sih respon dari peraturan-peraturan yang mungkin muncul gitu, atau respon untuk apa ya istilahnya segala macam proses pembentukan hukum ini gitu. Nah, menurutmu sebagai seorang anak muda tuh harusnya kita tindakannya itu seperti apa? Mungkin secara general kalau bukan anak hukum kayak ngapain sih belajar kayak gitu. Tapi tetap sih semua bidang keilmuan kayak semua bidang keilmuan tuh harus tetap tahu yang minimal yang dekat dengan dia. Misalkan kayak seorang diriin PT atau perseroan terbatas ya, PT perusahaan gitu. Jadi harus tahu dong gimana sih hukum ngaturnya. Kalau nggak tahu kan ya nggak bakal dia dapat izin dan Ya, lain ya, ya. sebagainya. Terus buat anak muda misalkan dia mau diriin startup atau ya sekarang kerennya startup atau Ya, coffee ya. shop atau apalah atau usaha online. Sebenarnya muda juga harus dia juga harus tahu dong gimana pajak pajak membayar pajak perusahaannya startup itu, gimana pajak coffee shopnya, gimana cara mendapatkan izin biar legal dan lain sebagainya. Jadi minimal walaupun nggak tahu semua, tapi
kalian tahu gitu loh tentang bidang yang kalian kecimpung daripada nanti ada masalah di kemudian hari gitu sih. Ya. Karena memang hukum tuh ya berada di sekitar kita gitu kan ya. Kita hidup Yeah, dengan that's hukum right. gitu. Oke, Nas. Bentar, aku mau nyontek dulu. Nah, ini nih Nas, sebelum kita di akhir, sebelum kita tutup, ini aku pengen tahu deh Nas, kan sekarang kamu lagi semester 5, terus kamu KKN dan lain sebagainya. Nah, next kedepannya planning kamu apa nih Nas sebagai seorang mahasiswa hukum, lulusan mahasiswa hukum? Oh my god, masih semester 5 coba. Jadi kayak beberapa kali orang ketemu itu kayak menanyakan, apa sih plan-mu? Nggak ada plan. Aku sekarang udah nggak ada, nggak tahu mau ngapain. Udah semester 5 mau semester 6 kayak mau kayak aturan perlu apa aja sih buat syarat yudisium aja, aku masih kayak simpang siur gitu loh. Kan kayak di fakultas itu wajib PKL. Sementara sekarang pandemi, tanya dosen-dosen, tanya orang kemahasiswaan kayak dilempar-lempar sebentar ya Mbak, masih nunggu rapat dan lain sebagainya soalnya pandemi. Dan di Surabaya juga lagi zonanya lagi bahaya gitu loh. Ya udah kayak masih kayak harus nyiapin jurnal, TOEFL dan lain sebagainya, judul skripsi kayak ya kalau pengenku sih kayak pengennya sih kayak jadi drafter gitu. Tapi ya nggak tau lah kemana angin membawaku. Siap. Apa yang ada ya. Tapi pengen sih kayak jadi drafter atau ngajar atau lain sebagainya. Tapi sekarang lulus. Ya, preparation buat kelulusan dulu lah ya gitu. Yang penting kamu tahu bayangnya mau kemana gitu. Tapi aku ini interest sama yang kamu bilang jadi drafter dan sebagainya. Sebenarnya lulusan hukum tuh apa aja sih peluang kerjanya Nas? Jadi tanya lagi ya. Apalah ya Nas. It's okay. Peluang kerjanya banyak banget sih buat hukum. Jadi di Fakultas Hukum, khususnya di Universitas Erlangga, itu kita nanti kalau semester 5, kita tuh kayak ada penjurusan minat. Nah, di Erlangga itu ada 5 penjurusan minat. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang hukum pidana secara khusus. Ya tau lah hukum pidana yang kayak hukum pidana lah ya kayak sering kita dengar. Terus yang kedua kayak hukum perdata. Dia tuh ngatur tentang kayak orang dan lainnya. Business is all about business. Kalau hukum perdata cuan-cuan isinya. Lalu yang kontrak, ngedraft kontrak gitu. Lalu yang ketiga itu ada namanya hukum pemerintahan. Di sini kita diajarin tentang sistem pemerintahan di Indonesia khususnya kayak pemerintahan daerahnya dan lain sebagainya. Di situ nanti ada kayak hukum administrasi dan tata negaranya. Lalu yang keempat itu ada namanya hukum internasional. Jadi di sini kita belajar tentang hukum internasional itu sendiri. Kayak biasanya orangnya itu keren-keren abis sih kalau di hukum internasional. Kayak mereka tuh keren lah pokoknya. Terus yang terakhir itu ada namanya hukum syariah, hukum perdata syariah. Karena seperti yang kita tahu, hukum perdata biasa sama hukum perdata syariah itu beda. Jadi ada peminatan khusus tentang hukum perdata syariah. Jadi di situ perdata, tapi dalam basis Islam gitulah, syariah makanya. Soalnya seperti yang kita tahu kayak bisnis syariah itu benar-benar berkembang nggak sih di Indonesia, banyak banget bank-bank baru, khususnya bank kayak ngasih fitur kepuasan pelanggan, mendirikan kayak yang berbasis syariah gitu. Itu sih kalau aku juga ambil pemerintahan. Terus peluangnya apa? Banyak banget ya peluangnya. Sih kalau misalkan kayak yang kita tahu kayak jadi notaris, jadi pengacara, lawyer, advokat, jadi pengacara, lawyer, advokat dan lain sebagainya, kan itu yang kita tahu. Tapi sebenarnya banyak banget sebenarnya yang bisa dilakuin gitu. Kayak pertama yang tadi jadi drafter itu bisa jadi kayak legal drafter atau kontrak drafter. Kalau legal drafter itu lebih ke buat peraturan perundang-undangan, perda, apa bisa jadi kayak biro hukumnya sebuah pemerintahan daerah, itu pasti penting banget. Terus juga kalau misalkan mau jadi kontrak drafter itu biasanya kayak jadi legalnya di sebuah perusahaan. Jadi semua perusahaan pasti mereka punya kayak
legal konsultan, terus kita juga bisa jadi kayak legal konsultan pajak dan lain sebagainya. Pasti kalau belajar pajak, misalkan anak akuntansi nih belajar pajak, kayak mereka itu disarankan juga nggak hanya belajar akuntansinya aja tentang pajak, tapi kalau pengen cenderung langsung ya mereka harus juga belajar hukum pajaknya itu ya apa gitu sih. Dan itu gila-gilaan sih, maksudnya peluang kerjanya kita pasti bisa kayak masuk ke aspek bisnis bisa, aspek pemerintahan bisa, Mantap. kemana aja bisa sih seharusnya. Siap. Berarti emang peluangnya banyak banget ya buat lulusan hukum gitu. Nah, Nas, terakhir ini Nas, terakhir sebelum aku tutup, mungkin kamu ada apa ya advice buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi pengen nih lagi SMA misalnya kelas 3 pengen masuk ke jurusan hukum gitu. Apa yang mungkin harus mereka persiapkan, atau mungkin pesan-pesan apa yang mau kamu sampaikan, how to be seorang mahasiswa hukum gitu, seorang anak hukum. How to be mahasiswa hukum. Sebenarnya nggak, mungkin ini aku sampaikan kalau misalkan tujuannya anak SMA kelas 3, mungkin aku sampaikan secara general gitu ya. Kalau misalkan yang kalian ketika kerja apa namanya mau masuk jurusan gitu, dimantepin dulu aja kayak kamu pengennya kemana gitu. Jangan nanti setelah sudah datang ke tempat itu sampai aku belajar apaan ya, dan itu banyak banget terjadi di teman-teman aku khususnya, kayak aku belajar apaan sih sebenarnya di sini. Pertama itu kayak mantepin dulu niatnya. Kalau misalkan udah oke, aku teguh sama pilihanku masuk jurusan ini, ya udah lakuin yang terbaik. Intinya kayak berdoa, belajar dan berusaha sih, kayak 3 rangkaian itu yang nggak pernah bisa terlepas satu sama lain. Itu mereka kayak berkelit-kelit dan diantaranya, jadi nggak bisa kalian cuma berdoa aja atau berusaha aja gitu, harus semuanya kompleks gitu. Mantap. Terima kasih Nas, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat sharing-sharing bareng saya, bareng aku, buat teman-teman semuanya. Semoga planning Ines ke depan, semoga Ines bisa cepat lulus ya, bisa cepat lulus, terus ke depannya nanti bisa jadi apa yang Ines inginkan dan semua perjalanannya bisa lancar. Sorry kalau misalkan mengganggu waktunya. Thanks sudah mau datang, terima kasih. Sampai jumpa, nanti kita sharing-sharing offline lah ya Nas ya. Kita harus ketemu lagi di Jogja lah Nas, main-main. Of course, oke, Mas. Harus banget lah kalau ke Jogja itu. Udah tak plan berkali-kali ya, pandemi kok. Gak bisa. Oke Nas. Ya, pokoknya harus ketemu offline, kita harus jalan-jalan makan-makan. Mantap. Oke, kita harus ketemu ya. Oke. Thank you Nas. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you.